Ini adalah masjid, tempat menempatkan kening Anda, dua telapak tangan Anda, dua lutut Anda, kemudian kaki Anda, untuk merebahkan diri di hadapan Allah, membumi hanguskan kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena apapun persoalannya, orang yang tidak pernah ke masjid, kesombongannya akan tetap ada. Yang ke masjid saja yang sombongnya masih aja tetap ada. Di masjid tidak ada rekayasa. Mau gubernur telat datang di belakang duduknya. Mau tukang ngamen duluan datang di depan duduknya. Makanya di Mesir pernah ada kejadian. Ada seorang mufti Mesir dikumpulkan semuanya. Ulama Mesir kumpul semua. Tiba-tiba datang seorang ulama yang kelihatan compang-camping pakaiannya. Tapi dia bawa anjing. Bawa apa? Bawa anjing. Dan anehnya kursinya yang harusnya diduduki oleh dia justru diduduki oleh anjing yang dibawanya. Ini pemandangan yang sangat tidak indah. Semua pejabat ada, semua ulama ada. Ini ada anjing. Malah si kiai itu, si ulama itu duduk di bawah. Semua orang marah saat itu. Gak enak lihat pemandangan. Tapi ada yang mengingatkan, ulama yang punya basirah, bukan basar, tapi basirah, mata batin yang kuat. Dia katakan, jangan kau usir orang itu, jangan kau hina orang itu. Justru dia sudah menempatkan keanjingannya di tempat dikendalikan oleh dia. Sekarang mari kita hitung-hitung dalam diri kita. Saya masuk TV untuk menghilangkan ujub saya itu, riak saya itu susah Pak Gubernur. Kalau saya masuk TV itu, saya ini istighfarnya beratus-ratus kali. Karena yang ada dalam diri adalah saya ditonton oleh semua orang Indonesia. Bukan berceramah untuk mengingatkan hati kita. Mau tanyakan pada diri-diri kita. Pada para ulama yang ada. Apakah Anda mencari masyarakat, mencari simpati masyarakat, atau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sekarang kumpul di masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat merebahkan diri. Semuanya tidak ada kecuali hanya Al-Jabbar saja. Hanya Allah yang Al-Jabbar, hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang kuat. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Duduk di masjid, Anda sebenarnya harus menghitung diri Anda. Maka masjid yang indah ini insya Allah untuk semuanya nanti dimakmurkan. Datang ke sini semuanya, sholat di sini semuanya. Cuman anehnya sekarang sholat di masjid itu susah. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, 1 meter ke masjid, dia tidak datang. Tapi ke tempat pegawainya puluhan kilo dia datang. Tapi kenapa ke masjid? Padahal cuma 2 langkah tidak datang. Berat kakinya. Diajak oleh ustadz, diajak ke masjid, dia nolak. Diajak kedua kali, dia nolak. Diajak ketiga kali, malah marah pada ustadz yang ngajaknya. Pas mau diajak keempat kali, dia sudah tidak ada. Ternyata dia sudah ada di masjid. Bukan alhamdulillah, dia ada di masjid, sopnya paling depan, lebih depan daripada imam, karena dia disolatkan. Jadi siapapun pasti akan disolatkan di masjid. Maka amit-amit kalau Anda tidak pernah ke masjid. Kira-kira ada nggak orang di sini yang tidak pernah ke masjid? Bu, saya nanya ibu, jawab. Kalau nggak jawab suaminya kawin lagi. Mau suaminya kawin lagi? Jawab. Ibu suka ingatkan suami masuk masjid nggak? Banyak suami ibu sholat di rumah atau di masjid? Di masjid atau di rumah? Kalau suami ibu masih sholat di rumah, ibu beli mukena 1 lagi. Beri mukena suami ibu. Kalau suami ibu marah, kenapa kamu beli mukena? Buat kamu sholat. Kan saya laki-laki. Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, berarti perempuan. Jadi jangan pakai sarung, tapi pakai muken. Siap bu begitu? Dakwah itu bukan tugas saya saja. Dakwah itu tugas semua. Saya da'i, ibu da'iyah. Saya qori, ibu yang kenceng. Saya qori, ibu. Saya mubalik, ibu. Kalau bahasa Arab saya anta, ibu. Anti, saya kunta, ibu. Jadi ibu itu punya tugas dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toel suami ibu, Pak adan, adan cek saha dangdutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak ke masjid. Nyalah erek sholat nangan mau ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Enggak, saya mau di rumah saja. Ya kalau di rumah nih pakai mukena. Orang tidak sempurna sholatnya jika dia tidak sholat di masjid.
Tetangga masjid tidak sempurna sholatnya kata Rasul, kecuali sholatnya di masjid. Mas sahabat bertanya, siapa yang dimaksud tetangga masjid? Kullu man sami'an nida, siapa saja orang yang mendengarkan suara azan, itu adalah tetangga masjid. Saya Pak 200 meter tetangga, saya 300 meter kedengaran suara azan, kedengaran tetangga, ke masjid sholatnya. Saya 500 meter Pak, masih kedengaran suara azan, masih ke masjid. Berarti Anda tetangga masjid, masuk ke masjid, sholat di masjid. Sekarang kita sudah punya masjid Al-Jabbar, tinggal memakmurkannya. Nikmat. Tadi saya sholat berjamaah. Bapak nikmat nggak sholat di masjid enak begini? Nikmat. Harus nikmat dulu dong masuk masjid. Ini mau masuk masjid, karpetnya saja kucal. Sujud loba kesikan. Alhamdulillah 5 kali sholat di dia hidung tarang. Sebab karena kesik wae. Ini apa, karpetnya empuk, enak, nikmat sholat. Sujud Anda di masjid Al-Jabbar, insya Allah keakuanmu akan dihilangkan. Fi buyutin azinallah anturfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Di rumah Allah inilah angkat, sebut nama-nama Allah dengan baik. Insya Allah masjid akan menjadi tempat untuk menghilangkan keakuan kita. Keakuan kita, dalam tanda kutip akunya, keakuan kita dihilangkan karena kita suka datang dan sholat bersujud merebahkan diri di masjid, insya Allah.